Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Crank Tech ID. Dan di belakang gue sini udah ada Razer Nomochroma. Nah sebenarnya speaker ini bukan speaker baru, karena Razer juga udah kenalin speaker ini di CES tahun lalu. Tapi ya gue baru dapat kesempatan untuk nge-review speaker ini sekarang. Dan Razer Nomochroma ini bisa kalian dapetin dengan harga sekitar 2,3 jutaan kalau kalian cek di e-commerce. Kalau misalkan kalian mau lihat, linknya akan gue taruh di deskripsi. Nah, selain Razer Nomochroma ada dua model lain. Yang pertama ada Razer Nomo Non Chroma. Itu harganya lebih murah kalau nggak salah, sekitar 1,7 jutaan. Dan ada satu lagi Razer Nomo Pro dengan konfigurasi 2.1. Jadi kita dapat satu subwoofer. Dan sedangkan si Razer Nomo dan Razer Nomochroma itu kita nggak dapat subwoofer karena konfigurasinya 2.0. Tapi sayangnya si Razer Nomo Pro itu nggak resmi masuk ke Indo. Jadi di video kali ini gue bakalan lebih fokus ngebahas si Razer Nomochroma. Dan sekalian gue pengen tahu apakah speaker ini worth it di harga 2,3 juta. Tapi sebelum gue mulai, ada pesan dulu dari sponsor. ASRock RX 560 Phantom Gaming, GPU dari ASRock yang memungkinkan kita untuk bermain game dengan nyaman di resolusi Full HD, punya sistem single fan dengan fitur dual bearing yang lebih durable dan tentunya hanya dengan form factor yang compact. Untuk info lebih lanjut, cek link di deskripsi. Secara desain, si Nomochroma ini punya desain yang cukup unik dibandingkan dengan desain speaker bookshelf lainnya. Selain itu, desainnya cukup stealth dan tentunya ada logo branding Razer di sebelah luar dari speaker ini. Dan gue cukup senang karena Razer nggak ngambil desain yang terlalu gameris banget di speaker ini. Speaker ini bahannya dari plastik, jadi jangan expect ini dari material yang premium. Tapi secara overall gue nggak ada komplain soal build quality-nya. Tapi standnya menurut gue udah cukup kokoh untuk Nancy driver. Jadi kalau misalkan nggak sengaja kesenggol atau gimana, ini nggak akan jadi masalah. Kalau dari segi fitur, di sini ada dua knob untuk nge-adjust volume dan bass-nya. Dan waktu kita nge-adjust volume dari speaker sebelah kanan, RGB-nya itu akan ngasih tunjuk level dari si volumenya ini, dan total ada 7 step indikator, begitu juga dengan bass-nya. Jadi kalau kalian pengen nambah intensitas dari bass untuk dengerin musik atau nonton film, semuanya bisa kalian lakuin di sini. Untuk I/O portnya sendiri, di sini ada aux in, power input, dan headphone jack. Selain itu, Razer Nomochroma ini menggunakan power dari USB untuk dikoneksi ke PC kalian. Jadi tentu aja kita bisa atur lighting effects lewat software, dan ada beberapa fitur dari softwarenya yang akan gue jelasin nanti. Sekarang kita bahas soal driver yang ada di Razer Nomochroma. Drivernya sendiri, Razer menggunakan custom woven glass fiber ukuran 3 inci, dan tentunya rear facing bass untuk memproduksi bass dan ngurangi distorsi tentunya di volume yang tinggi. Perlu kalian ingat juga kalau Razer Nomo dan Razer Nomochroma menggunakan driver yang sama persis, jadi dari segi sound quality harusnya juga nggak ada bedanya. Sound quality-nya sendiri gue nggak bisa kasih kalian denger suaranya kayak gimana, karena pasti yang gue record itu bakalan beda sama suara aslinya. Tapi dari pengalaman gue, Razer Nomochroma ini punya mid yang cukup banyak, jadi memang lebih dominan. Selain itu, high-nya juga cukup detail, sama sekali nggak nusuk. Dan untuk bass-nya sendiri, gue cukup terkesan karena tanpa adanya subwoofer, speaker ini bass impact-nya masih tergolong bagus. Meskipun begitu, tetap aja nggak bisa kalian sandingin sama speaker yang ada subwoofernya. Stereo imaging-nya menurut gue juga bagus. Untuk main game, kita bisa dengerin suara arah tembakan dengan sangat jelas. Kita juga bisa dengan jelas dengerin musuh ada di mana, dan overall gue sih puas banget dengan sound quality dari si Razer Nomochroma. Lalu kalau untuk software, Razer Synapse 3 ini punya interface yang baru dan menurut gue pribadi lebih gampang juga untuk dipakai. Di sini kita bisa nge-adjust volume meskipun kayaknya nggak akan kalian ganti juga di sini. Lalu ada EQ preset, ada game, music, dan movie. Tapi sayangnya nggak bisa kalian ganti secara manual. Jadi kalau saran dari gua mungkin stay di default aja karena semuanya nggak ada yang cocok di gua. Tapi kalau misalkan kalian suka, ya kalian bisa pakai. Selain itu, di sini kita juga bisa atur lighting effects-nya. Total ada 4, yaitu breathing, spectrum cycling, static, dan wave. Lalu kalau misalkan kalian mau bikin lighting preset sendiri, kalian bisa lewat Chroma Studio. Lalu di sini kita juga bisa atur brightness dan kita bisa matiin RGB lighting dari si Razer Nomochroma. Secara overall gue pribadi cukup puas dengan speaker ini, terutama dari segi desainnya yang menurut gue unik banget kalau misalkan dibandingkan sama speaker lainnya. Dari segi sound quality pun gue cukup terkesan sama Razer karena kali ini mereka nggak ngecewain gue. Dan sebenarnya gue berharap di speaker ini ada subwoofernya. Tapi kayaknya nggak mungkin karena kalau misalkan kalian mau cari yang versi subwoofer, kalian mau nggak mau harus cari si Razer Nomo Pro. Tapi sayangnya yang versi itu nggak masuk ke Indo. Jadi harusnya dia itu nyediain satu port lagi supaya kita bisa nambahin subwoofer sendiri. Karena menurut gue pribadi untuk nonton film masih kurang imersif terutama di low frekuensinya. Tapi untuk main game dan musik gue nggak ada komplain sama sekali soal sound quality-nya. Untuk harga sendiri jujur gue nggak bisa ngebandingin si Razer Nomochroma ini dengan speaker apapun di range harga 2,3 jutaan.
Tapi kalau misalkan kalian mau speaker yang unik seperti ini, ada bagusnya mungkin kalian ngelirik Razer Nomo yang versi non chroma. Karena harganya lebih murah juga dan sisa speknya itu sama aja. Perbedaan harganya antara chroma dan non chroma itu sekitar 500 ribuan. Kecuali mungkin menurut kalian harga yang lebih mahal 500 ribu untuk sebuah RGB lighting itu worth it, ya itu pilihan kalian. So, gua rasa itu aja untuk video kali ini. Kasih tau gimana pendapat kalian soal Razer Nomo Chroma di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Follow Instagram kita di @kenengtek_id, Instagram pribadi gue di @luisrisensia2, join komunitas kita di Facebook dan Line Square. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari kenengtek_id. Sampai jumpa di video berikutnya.